Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama melanjutkan materi pelatihan sebelumnya. Sebelumnya kita buka dulu browser dan kodular kita. Kemudian di sini kita masukkan alamat kodular www.kodular.io. Kemudian tekan enter. Kita tunggu. Klik create app. Nah, ini sudah terbuka. Saya jelaskan bahwa bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ketika mematikan komputer logout, maka ketika kita klik create app, maka langsung menuju ke halaman kreator. Kemudian kita buka aplikasi kita yang dulu kita buat. Klik di sini, kita tunggu sampai terbuka. Nah, pada sesi pertama kita telah membuat project baru aplikasi Android, yang mana aplikasi yang kita buat memiliki screen 1, kemudian screen home. Pada screen home kita sudah memasukkan komponen button dan clock. Pada sesi kedua ini, materi yang akan kita bahas adalah pengenalan menu, layout, aset, dan komponen dasar yang sering digunakan dalam pembuatan aplikasi dalam kodular. Jadi pada sesi ini kita belum masuk ke materi penyusunan blok komponen ya Bapak Ibu. Masih seputar pengenalan menu, layout, komponen, dan propertinya. Jika kita sudah paham dengan menu, layout, komponen, dan propertinya, maka penyusunan blok akan lebih mudah kita lakukan. Tentang add screen, copy screen, dan remove screen, pada pertemuan pertama sudah saya jelaskan. Untuk selanjutnya, menu project. Di sini ada my project, berisi tentang project-project kita yang telah kita buat. Kemudian new project jika kita mau membuat project baru, kemudian save project jika kita mau menyimpan project, dan seterusnya. Ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu, ketika kita membuat aplikasi project baru, kemudian kita mau mematikan komputer, ternyata waktu mematikan komputer kita lupa tidak save project, maka jangan khawatir, project yang telah kita buat itu secara otomatis tersimpan. Jadi umpama kita tidak save project, maka project kita tetap ada, jadi tidak hilang, jadi secara otomatis tersimpan. Kemudian tes. Di sini ada connect to companion, connect via USB, reset connection, refresh companion screen. Tentang ini akan saya jelaskan pada pertemuan sesi ketiga, termasuk nanti cara menghubungkan designer dengan kodular companion. Export. Di sini ada dua pilihan, yaitu Android App dan Android App Bundle. Tentang ekspor ini secara detail akan saya jelaskan pada sesi terakhir. Kemudian ini bantuan atau help, ada about kodular, tentang kodular, kemudian melaporkan masalah,
catatan rilis, companion information, dan seterusnya ini. Sekarang kita lanjutkan ke panel property designer. Di sini ada 4 bagian, ada aset, ada setting project, pengaturan project, designer, dan blok. Aset adalah tempat kita mengupload file berupa gambar, musik, suara, atau file yang lainnya sebagai bahan penunjang dalam pembuatan aplikasi kita. Apabila kita mau mengupload aset, maka kita klik di sini, upload aset, klik. Kemudian yang mau kita upload, kita klik, kemudian open. Sedang proses upload. Nanti akan muncul di sini. Nah, sudah berhasil. Nah, ketika kita mau melihat pratinjonya, maka di sini kita klik sehingga nampak di sini. Apabila kita mau menghapusnya kembali, maka kita klik kotak sampah ini. Nanti akan terhapus. Di aset sudah tersimpan di sana. Di sini saya close saja. Apabila aset yang kita upload tadi mau kita jadikan background, maka kita mencarinya di sini. Nah, ini background image. Kita klik. Nah, ini aset yang kita upload tadi. Kita klik di sini. Nah, sehingga nanti akan muncul di sini. Nah, sekarang sudah berhasil masuk di screen. Kemudian designer ini adalah kumpulan properti dari semua komponen pembangun aplikasi. Jadi setiap komponen itu mempunyai propertinya masing-masing. Nah, semua properti itu adalah designer. Kemudian blok adalah yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana melakukan suatu tugas. Secara komponen merespon berbagai tindakan dan peristiwa di aplikasi dirancang menggunakan blok ini. Di sini ada 10 blok, yaitu ada kontrol, logika, matematika, teks, daftar, kamus, kemudian warna, variabel, prosedur, dan komponen apa saja. Blok dibagi menjadi 10, tapi secara garis besar blok dibagi menjadi 3 bagian. Ini berdasarkan fungsinya. Ada blok acara atau event, nah biasanya berwarna oranye. Kemudian blok metode biasanya berwarna ungu, dan blok properti biasanya berwarna hijau. Misalnya di sini saya akan melihat blok dari button. Nah, ini ada blok event ini yang berwarna oranye ini dari button. Nah, ada when button 1 klik, when button 1 got focus, dan sebagainya. Ini adalah blok acara atau blok event. Kemudian yang berwarna ungu ini adalah blok metode. Blok yang untuk menjalankan tugas tertentu. Nah, kemudian yang berwarna hijau ini adalah blok properti. Jadi properti button itu bisa diatur di designer maupun bisa diatur di blok. Jadi ada 2 kemungkinan. Terserah nanti kita mau menggunakan yang ada di designer maupun bisa juga menggunakan yang ada di blok. Kemudian selanjutnya project setting. Nah, ini ada
5, yaitu general, timing, publishing, monetization, dan apikis. Sekarang kita kembali ke halaman desainer. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen yang sering digunakan, terutama bagi pemula dengan properti masing-masing. Di kategori pertama yaitu kategori user interface. Komponen-komponennya, yang pertama adalah screen. Screen adalah komponen tingkat tinggi. Jika kita menggunakan aplikasi sebagai buku, ya, maka layar atau screen dapat kita anggap sebagai halaman buku dan komponen lainnya sebagai berbagai elemen yang ada di halaman buku tersebut, seperti teks, gambar, dan lain-lain. Nah, kemudian propertinya dari screen, nah, ini sudah kita klik ya, udah. Propertinya bisa dilihat di sini. Ada about screen background color, ada about screen light theme, about screen title, kemudian ada line horizontal, yaitu memuat angka yang mengkodekan bagaimana konten layar disejajarkan secara horizontal. Nah, pilihannya 1 untuk rata kiri left, kemudian 3 untuk rata tengah, kemudian 2 untuk rata kanan. Nah, button ini ada di sebelah kiri karena di sini disetting pada angka 1, yaitu rata kiri. Ketika kita mau menggeser atau mengubah posisi button ini di tengah, maka di sini kita setting pada center 3. Nah, hasilnya button ada di tengah. Kemudian kalau mau kita setting di kanan, kita klik nomor 2. Nah, berada di kanan. Ini saya setting di tengah saja ya. Nah, sudah ada di tengah. Kemudian ada juga line vertikal. Di memuat angka yang mengkodekan bagaimana isi susunan disejajarkan secara vertikal. Pilihannya adalah 1 di atas top, nah, kemudian 2 di tengah, kemudian bottom di bawah. Nah, jadi misalnya button ini mau diposisikan di tengah, maka kita klik nomor 2. Nah, button berubah posisi di tengah. Kemudian ada lagi background color. Nah, ini untuk mengubah warna background. Tadi sudah saya masukkan background image ya. Jadi kalau mau diganti background kan bisa. Nah, caranya klik di sini. Nah, kemudian nanti kita pilih warna apa. Kemudian kita klik, kemudian klik set. Tapi di sini kita menggunakan background image saja, jadi ini saya cancel. Nah, jadi ketika kita mau menggunakan background color ya bisa. Nah, kita setting menggunakan background color. Kemudian tombol ini tadi button saya setting di atas saja ya. Jadi ini vertikal, alignment vertikal, kita klik nomor 1 sehingga button ada di atas. Kemudian button memiliki kemampuan bisa mendeteksi apabila diklik
Nah, propertinya, nah, untuk melihat propertinya kita klik di sini, klik, nah, sehingga yang muncul di sini adalah properti dari button. Di sini ada background color, ada enable, font bold, font italic, dan seterusnya. Sekarang kita mau mencoba, kita mau mengubah background color ya. Di sini kan hitam. Nah, kemudian misalnya kita mau mengubahnya menjadi kuning, maka kita klik di sini, kemudian muncul pilihan warna. Misalnya kita mau memberi backgroundnya kuning, klik kuning, ya, yellow, kemudian klik set. Nah, backgroundnya berubah menjadi kuning. Nah, kemudian teksnya nggak nampak. Nah, kita ubah menjadi warna yang lain, yaitu di teks color di sini. Nah, misalnya kita mau mengubahnya biar nampak menjadi pink misalnya. Klik pink, kemudian set. Nah, berubah menjadi pink. Teksnya kurang besar, bisa kita besarkan menggunakan font size. Secara default font size 14, berada di 14. Tapi bisa kita besarkan misalnya menjadi 25. Maka kita ketik 25, kemudian enter. Nah, teks menjadi lebih besar. Kemudian apalagi misalnya hurufnya biar tebal, bisa kita klik di sini font bold. Nah, menjadi tebal. Mau dijadikan huruf miring, bisa di sini. Nah, bisa berubah menjadi miring. Tapi di sini kita buat hurufnya tidak miring. Silahkan Bapak Ibu bisa menyeting sesuai dengan selera masing-masing. Kemudian di sini ada enable ya. Secara default enable itu bisa diklik. Bisa diklik. Tapi bisa juga kita setting agar tombol itu tidak bisa diklik. Caranya bagaimana? Karena ini centangnya kita hilangkan. Sehingga nanti ketika aplikasi kita sudah jadi dan sudah kita install di Android kita, button ini tidak ada fungsinya ketika diklik, karena di sini disetting enable-nya dinonaktifkan, tidak dicentang. Biar tombolnya berfungsi ketika diklik, maka di sini kita centang, gitu. Kemudian teks, misalnya teksnya mau kita ubah. Secara default teksnya adalah tag for button 1 ya. Nah, bisa kita ubah menjadi yang lain, misalnya kita ubah menjadi tombol mulai. Kemudian diklik enter. Nah, berubah menjadi mulai. Silakan bisa mencoba-coba Bapak Ibu mana settingan yang diinginkan. Nah, termasuk nanti tinggi dari button atau lebar dari button. Kalau di sini disetting otomatis ya, otomatis. Nah, kemudian ada lagi checkbox. Ini masih kategori user interface ya. Kemudian circular progress, custom progress, date picker. Date picker adalah pemilih tanggal. Floating action button, image. Nah, image adalah komponen untuk menampilkan gambar. Jadi kalau kita mau menampilkan gambar, maka kita menggunakan ini. Nah, kemudian nanti di dalam komponen image ini kita masukkan gambar. Kemudian label.
Label ini adalah menampilkan sepotong teks yang ditentukan melalui teks properti. Nah, jadi ini komponennya, karena komponennya adalah di sini. Nah, ada background color, misalnya label ini kita setting backgroundnya warna light blue misalnya. Nah, kita klik kemudian set. Nah, berubah menjadi light blue, biru. Nah, kemudian misalnya tingginya. Nah, tingginya kita ubah menjadi 7 misalnya. 7%. Jadi settingan tinggi atau lebar itu bisa persen, bisa pixel ya. Di sini saya menggunakan persen. Nah, kemudian kita klik enter. Nah, berubah menjadi lebih tinggi. Kemudian misalnya di sini lebarnya dibuat 40% misalnya. Nah, ini lebarnya 40%. Kemudian posisinya teks biar ada di tengah. Di sini kita setting text alignment center. Nah, kemudian supaya hurufnya menjadi besar, misalnya 25 misalnya 25. Nah, kemudian teksnya kita ubah misalnya materi 1 misalnya. Terus apalagi? Kemudian font size sudah, tinggi, lebar, text alignment, text color sudah. Nah, backgroundnya tadi sudah ya. Nah, ini cukup. Nah, ini adalah properti dari tombol. Properti dari tombol. Kemudian ada lagi text box ya, di sini ada text box. Jadi macamnya banyak sekali. Misalnya di sini kita memasukkan text box. Text box ini fungsinya adalah untuk memasukkan teks, nah, baik itu huruf maupun angka. Nah, kita menggunakan text box. Kalau aplikasi-aplikasi yang sudah biasa kita temui di Play Store itu biasanya untuk memasukkan email, kemudian memasukkan password, atau kalau kita membuat game matematika misalnya, memasukkan angka ya, kita menggunakan text box ini. Jadi silakan Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri ya, dalam pembuatan aplikasi ini. Kemudian kita masuk pada kategori yang lain, yaitu kategori layout, yaitu tata letak. Nah, di sini ada general, ada list, ada navigation, ada views. General itu terdiri dari cut view, tampilan kartu,
kemudian grid view, tampilan bergaris, kemudian horizontal arrangement di pengaturan horizontal. Ini merupakan elemen pemformatan untuk menempatkan komponen yang harus ditampilkan dari kiri ke kanan. Coba kita masukkan. Kita buat lebarnya fill parent. Kemudian misalnya tingginya kita buat 12 misalnya, 12%. Nah, kemudian, nah, sudah. Horizontal arrangement ini bisa kita gunakan untuk menggrouping. Jadi nantinya bisa kita masukkan komponen yang lain. Misalnya kita mau memasukkan label misalnya. Ini tapi kan label ya. Nah, label. Kita masukkan saja nggak apa-apa di sini. Nah, masuk di sini. Nah, kemudian agar label ini ke bawah, jadi horizontal arrangement ini juga mempunyai properti, nah termasuk alignment vertikal, alignment horizontal. Biar ke tengah ini kita setting di center vertikal. Nah, agar ke tengah secara horizontal kita setting di sini. Nah, ini adalah properti dari horizontal arrangement. Ini ada banyak ini, termasuk image, kemudian background color dan yang lain. Nah, kemudian kita misalnya mau memasukkan ke horizontal arrangement ini komponen yang lain. Misalnya kita memasukkan label lagi. Nah, bisa memasukkan dari sini, kita pilih label. Nah, kita pilih label. Nah, dari user interface ya. Label ada di sini. Atau kita bisa menduplikasi yang sudah ada di sini. Caranya bagaimana? Caranya klik kanan, kemudian kita klik duplicate. Nah, secara otomatis akan ditempatkan sejajar secara mendatar. Karena apa? Karena komponen label ini berada di dalam komponen horizontal arrangement, maka aturannya, penempatannya disejajarkan secara mendatar. Kemudian namanya kan sama, ini materi 1, ini materi 1. Supaya berbeda bagaimana? Ya ini kita ubah. Nah, misalnya di sini kita ubah menjadi materi 2. Nah, sini kita ubah menjadi materi 2. Tinggal mengganti 1 menjadi 2. Nah, kemudian klik enter. Nah, menjadi materi 2. Kemudian misalnya di sini ya namanya kalau label 1 copy itu kan sepertinya agak panjang. Kita bisa mengeditnya di sini. Jadi bisa di rename di sini. Klik di sini, kemudian ini ada tool untuk merename. Nah, di sini bisa kita ubah menjadi label 2 misalnya. Nah, kemudian klik rename. Nah, menjadi label 2. Termasuk komponen-komponen yang lain, misalnya setelah kita copy, kemudian namanya jadi panjang, bisa kita rename agar namanya ya tidak panjang gitu. Kemudian
kita kita misalnya mau menduplikasikan semua komponen yang ada di horizontal arrangement ini. Nah, maka ini kita klik di sini ya. Kemudian kita klik kanan. Nah, klik kanan, kemudian duplicate. Nah, sudah diduplikasi. Nah, namanya bisa kita rubah, ini materi 1, materi 2, kemudian ini materi 3 misalnya. Materi 3, kemudian materi 4 misalnya. Ini hanya sebagai contoh Bapak Ibu. Jadi nanti ketika kita mau menggunakan komponen yang lain, misalnya bukan label tapi button, bisa. Nah, ya tergantung dari keinginan kita, komponen itu mau kita beri tugas apa. Kalau istilahnya mau diberi tugas, kalau diklik bisa menimbulkan reaksi tindakan yang lain, maka ya kita menggunakan button. Atau bisa juga agar label ini bisa kita klik, di sini ada apa? Ada propertiesnya. Nah ini. Nah, ini kita centang. Nah, ketika di sini kita centang, maka label itu bisa diklik. Ketika diklik akan menimbulkan tindakan yang lain, reaksi yang lain. Nah, jadi nanti tindakan itu akan kita atur di dalam blok. Kemudian kembali ke layout. Di sini ada vertical arrangement. Kita atur fill parent. Jadi kalau di atas tadi horizontal arrangement, kalau di bawah ini adalah vertical arrangement. Perbedaannya ketika kita menggunakan horizontal arrangement, maka komponen-komponen yang ada di dalam horizontal arrangement itu akan diatur sejajar secara mendatar. Tapi kalau di di vertical arrangement, maka komponen-komponen yang kita masukkan itu akan diatur secara atas bawah, secara vertikal. Misalnya saya mau menduplikan ini saja ya, biar tidak mengatur tingginya, kemudian lebarnya, langsung dari sini. Ini saya duplikasi saja. Nah, kemudian saya masukkan di sini. Nah, ini saya buat tingginya 25 ya, 25%. Nah, kemudian ini saya duplikasi lagi. Nah, kalau ini langsung sejajar secara mendatar. Nah, kalau di sini, nah, itu nantinya, misalnya mau kita letakkan di sini, nggak bisa, tetap berada di bawahnya atau di atasnya, karena komponen ini adalah berada di komponen vertical arrangement. Itu. Kita mau menambahkan lagi, nanti diletakkan di bawahnya. Nah, kemudian kalau komponen ini, label ini mau kita atur berada di tengah-tengah misalnya. Nah, kita klik vertical arrangement, kemudian propertinya muncul, kita atur di sini. Nah, misalnya biar ke tengah, center. Kemudian biar ke tengah lagi secara vertikal. Nah, ini. Itu kemudian silakan Bapak Ibu bisa mencoba-coba ya, untuk properti dari vertical arrangement. Di sini ada background color, ada
yang lain ya di sini, use round cut dan sebagainya. Kemudian untuk komponen yang lain, list ya, list ada list view, ada list view image and text. Kemudian navigation, ada bottom navigation, side menu layout, tab layout, view, picture. View ada bottom sheet, chat view, gallery view. Gallery view ini adalah penampil galeri. Galeri. Nah, kemudian surface view, view flipper, web viewer. Nah, ini adalah penampil web. Jadi ini nanti komponen yang akan kita gunakan dalam pelatihan ini. Nah, jadi nanti kita ini dimasukkan ke desainer, ke viewer, nah, maka kita nanti bisa memasukkan web melalui web viewer ini. Kemudian yang lain, media, drawing and animation, map, sensor, social, storage, utilities, dynamic component, connectivity, Google, monetization, Lego, Mindstorms, eksperimental. Nah, ini silahkan Bapak Ibu untuk mencoba-coba. Nah, di sini tidak saya jelaskan karena pada pelatihan ini komponen-komponen yang ada di sini belum banyak kita gunakan. Nah, silakan Bapak dan Ibu bereksperimen untuk latihan. Jika ada pertanyaan terkait materi yang sudah diberikan, boleh bertanya di grup diskusi. Penyajian materi pelatihan sesi kedua cukup sampai di sini saja. Materi selanjutnya, Codular Companion, membuat welcome screen, dan menyusun blok program. Kita bahas pada sesi berikutnya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.